Demikianlah juga di dalam Islam, karena ketika dikisahkan ini apa yang terdapat di dalam lembaran Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, berarti ini juga berlaku di dalam Al-Quranul Karim. Ini jugalah yang harus kita yakini. Jadi tidak benar ada keyakinan seseorang yang menebus dosa-dosa yang lain, seperti yang kita sering dengar di sebagian orang-orang tarikat dan tirakat. Katanya syekh kami atau mursyid kami atau pemimpin kami, dialah yang akan menanggung dosa kami. Sehingga kalau kami berbuat dosa, dia yang nanti menanggungnya, atau dia yang nanti menjaga kami atau membela kami. Ini ada sebagian dari umat Islam yang punya pemikiran seperti ini. Ini tidak benar. Karena pada asalnya masing-masing orang yang berbuat dosa dia satu. Dia tidak bisa nanggung dosa orang lain. Iya. Sampai Rasulullah SAW pun juga tidak bisa menanggung dosa orang lain. Buktinya Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam suatu hadisnya, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjamin Fatimah radhiyallahu anha, dan juga tidak bisa menanggung kesalahannya Fatimah radhiyallahu anha. Itu Rasulullah, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah apa yang diperbuat oleh seseorang, tidaklah apa yang sampai kepada seseorang dari pahala, balasan, ganjaran, kecuali sesuai dengan amalannya, sesuai dengan usahanya. Kemarin sudah kita bahas, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ini dalil bahwasanya yang kita bawa mati itu amalan kita. Yang kita bawa mati itu amalan kita. Dan tidak akan sampai kepada kita kalau kita sudah mati, kecuali amalan kita. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kemarin sudah kita bahas, tidak ada yang sampai kepada seseorang yang meninggal kecuali yang memang amalan seseorang. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Semua amalan anak Adam kalau dia meninggal itu semua terputus kecuali 3. Berarti 3 ini amalan dia juga. Berarti 3 ini amalan dia juga, amalan yang masih nyambung, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya yang dulu pernah diajarkan, kemudian anak soleh, artinya anak dia sendiri, baik itu laki-laki atau wanita yang mendoakan dia. Dari hadis ini banyak para ulama salaf mengatakan, aku baru tahu apa definisi anak soleh itu dari hadis ini. Ternyata definisi anak soleh itu adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Kalau dia tidak mendoakan orang tuanya, walaupun dia rajin sholat, terlihat dia banyak baca Al-Quran, aktif di kajian, bahkan membantu persiapan kajian, tapi tidak mendoakan orang tuanya atau tersibukkan dari mendoakan orang tuanya, padahal sebenarnya dia harus mendoakan orang tuanya, maka anak tersebut tidaklah anak soleh.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu, amalan manusia tidak akan sampai. Kecuali ada beberapa hal yang kemarin kita sebutkan, karena ada beberapa hadis yang menunjukkan itu akan sampai. Apa itu dari amalan selain amalan seseorang? Kemarin sudah kita sebutkan, di antaranya apa? Di antaranya apa? Apa? Qada puasa atau nazar, ya. Apalagi Pak? Sedekah, haji dan umroh, ya, menghajikan dan dihajikan dan diumrohkan orang yang meninggal itu. Maka ini akan sampai karena banyaknya hadis-hadis yang menyebutkan hal tersebut. Iya. Adapun selain itu, maka butuh dalil. Untuk menetapkannya harus ada dalil. Seseorang kalau mendapatkan suatu pernyataan, enggak masalah pernyataan itu dihadapi dulu. Tapi apakah langsung diyakini? Tidak. Karena kita istadil, kita disuruh untuk berdalil dulu. Cari alasannya baru kita amalkan. Ya. Bukan mengamalkan baru cari dalil. Kalau mengamalkan dulu baru cari dalil, nanti dalilnya direkayasa, dalilnya diupayakan untuk bisa nyambung. Tapi kita ini pada asalnya berdalil dulu. Karena asal kaidah di dalam ibadah apa? Al-aslu fil ibadati al-mana'. Pada asalnya hukum menyatakan suatu itu ibadah, itu ketaatan, apa? Pada asalnya haram. Sampai ada dalil yang menyatakan itu disyariatkan, baru kita amalkan. Sebelumnya haram, nggak boleh nih. Sampai ada dalil yang menyatakan, oh ini disyariatkan, ini wajib, ini sunnah. Oh ternyata ini perkara yang mubah, karena ini bukan bagian daripada ibadah. Oh berarti keluar daripada kaidah ini. Berarti ini kaidahnya hubungannya dengan masalah muamalat dan lain sebagainya. Ikhwati a'izai rahimani wa rahimakumullah. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwasanya upayanya, usahanya, amalannya ketika di dunia itu sawfa yura, nanti akan dilihat di akhirat, akan diperlihatkan untuk dia. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian dia akan dibalasi atas perbuatannya tersebut, atas amalan kebajikannya tersebut, amal kebajikannya tersebut, al jazaa'al awfa, balasan yang sesuai atau balasan yang layak memang untuk amalannya tersebut. Iya. Kita teruskan ayat berikutnya. Yang ini adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Silakan Fadil baca. Fadil. Iqra. Sampai fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى
وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha. Ini juga termasuk yang terdapat di dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Terdapat di dalam lembarannya Nabi Musa, yaitu di Taurat, dan juga di dalam lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Di antaranya lagi, selain yang tadi tertera alla taziru waziratu wizra ukhra dan seterusnya, di antaranya lagi adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Tampak dari sini ini masih sambungannya yang terdapat di dalam suhufi Musa wa Ibrahim. Dan bahwasanya tempat kembali segala sesuatu itu hanya kepada Rabbmu wahai Muhammad. Tempat kembali di sini adalah semua makhluk Allah. Dan segala perkara hukum di dunia dan di akhirat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ala ilallahi tasirul umur wa ilallahil masir. Di antaranya juga ada tempat kembali kita. Setelah kehidupan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Segala sesuatu kembalinya kepada Allah. Kematian kita, kebangkitan kita, pengawasan terhadap diri kita, itu semuanya kembali kepada Allah. Dan ini mewajibkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan menyendiri atau di dalam keadaan bersama-sama yang lain. Karena tempat kembali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan membalasi amalan-amalan kita. Jadi di dalam ayat ini wa anna ila rabbikal muntaha terkandung janji atau motivasi bagi orang yang berbuat baik. Dan juga terkandung di dalamnya ancaman bagi orang-orang yang berbuat jelek. Satu ayat pendek ini mencakup dua masalah, yaitu motivasi atau janji Allah dengan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Balasan yang terbaik bagi orang yang berbuat baik-baik, yang berbuat baik karena muntahanya Allah. Begitu pula wa anna ila rabbikal muntaha mengandung ancaman terhadap orang-orang yang berbuat jelek, bahwasanya kembalinya nanti dia akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ayat wa anna ila rabbikal muntaha ini, kata beliau, mutadamminun likanzil azim wa huwa anna kulla muradin illam yurad li ajlihi wa yuttasal bihi fahuwa mudmahillun munqati'un fa innahu laysa ilayhi al-muntaha wa laysa al-muntaha illa ila alladhi intahat ilayhi al-umur kulluha fantahat ila khalqihi wa masyiatihi wa hikmatihi wa ilmihi fahuwa ghayatu kulli matlub. Kata Ibnul Qayyim, ayat wa anna ila rabbikal muntaha ini mengandung perbendaharaan yang besar. Setiap tujuan yang tidak ditujukan untuk Allah dan tidak disambungkan dengan Allah,
maka tujuan itu akan sirna dan akan terputus. Karena segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah, kembali kepada penciptaannya, kehendaknya, hikmahnya dan ilmunya, sehingga Allah adalah puncak segala tujuan. Wa kullu mahbubin la yuhabbu li ajlihi fa mahabbatuhu ana'un wa azab. Setiap yang dicinta, kalau tidak dicintai karena Allah, maka kecintaan tersebut hanyalah beban dan siksa. Antum, kalau kita umpamanya mencintai apa saja bukan karena Allah, itu akan menyiksa diri kita. Akan menyiksa diri kita. Kita tidak akan bisa memahami dan memaklumi kondisi teman kita dengan baik kalau kita tidak mencintainya karena Allah, karena keduniawian saja. Iya. Begitu pula pasangan suami istri, kalau kecintaannya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kecintaan itu akan lama-lama hilang dan akan memudar dan akan menjadi siksa dan beban saja bagi pasangan tersebut. Pada hakikatnya kita ini mencintai, itu mencintai sesuatu yang dicintai atau makhluk Allah yang kita cintai harus ditujukan untuk mencintai Allah. Karena puncak sesuatu kecintaan itu adalah kecintaan kepada Allah. Dan hati kita ini diciptakan oleh Allah untuk mencintai Allah sebenarnya. Sehingga seyogyanya ketika kita mencintai umpamanya pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita, maka jadikanlah kecintaan kita kepada dia adalah karena kita ingin mencintai Allah. Jangan sampai malah melemahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di alam semesta ini, ya, siang berganti malam, terbitnya matahari, terbitnya rembulan, ya, hari demi hari berubah, bulan demi bulan berubah, kemudian segala aktivitas yang terjadi di muka bumi ini, semuanya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, semuanya tercipta karena satu, yaitu hub. Karena kecintaan, cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Allah cinta kepada mereka supaya mereka mau mengambil cinta Allah dengan beribadah kepada Allah. Kalau makhluk itu tidak mau beribadah kepada Allah, berarti makhluk itu tidak sadar akan cinta Allah kepada dia. Allah sayang kepada dia, dikasih usia, dikasih umur, dikasih kesehatan. Semua yang terjadi ini, kita lihat tumbuhan tumbuh, ada di sekitar kita hewan-hewan juga, ada yang bisa kita gunakan, ada yang hanya lewat-lewat, tapi juga di sisi lain mungkin ada juga manfaatnya. Untuk apa? Walaupun tidak untuk dikonsumsi. Semuanya ini yang terjadi di alam semesta ini, itu lahir dari al-hub, cinta. Cinta dari sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ambil cintanya Allah. Kita ambil cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Wa kullu, kata Imam Ibnul Qayyim lagi, wa kullu amalin la yuradu li ajlihi fahuwa dha'i'un wa batil. Setiap amalan yang tidak ditujukan untuk Allah, maka amalan tersebut akan hilang, batal, artinya tidak ada pahalanya di sisi Allah. Makanya kita pun dalam masalah perkara-perkara yang mubah, kita niatkan ibadah, akhirnya dia menjadi bernilai ibadah, ya, bernilai juga ibadah. Wa kullu qalbin la yasilu ilaih
fahuwa syaqiyyun mahjubun an sa'adatihi wa falahihi. Setiap hati yang tidak akan menyambung kepada Allah, maka hati tersebut adalah hati yang sengsara, terhalang dari sa'adatihi wa falahihi, terhalang dari kebahagiaannya dan keberuntungannya atau kesuksesannya. Karena semua itu hanya di sisi Allah. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu. Tidaklah ada sesuatu kecuali di sisi Allah lah perbendaharaannya. Maka disinilah kita pahami arti daripada wa anna ila rabbikal muntaha. Maka hendaknya oleh karena itu pengamalan terhadap wa anna ila rabbikal muntaha ini, mari kita perhatikan segala gerak-gerik kita dan diamnya kita. Maka hendaknya gerak-gerik dan diamnya kita semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada wa anna ila rabbikal muntaha. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Rabb kita yang kita akan kembali kepadanya ini, dialah Allah yang maha kuasa, yang menjadikan banyak hal yang berpasang-pasangan, yang berpasang-pasangan atau berlawanan. Dialah huwa adhaka wa abka. Dialah yang membuat orang tertawa dan dialah yang membuat manusia menangis. Membuatnya itu karena ada sebab. Allah jadikan penyebab dia tertawa, bahagia ya. Dia ada lagi yang lain Allah sebabkan, Allah datangkan dia penyebab dia menangis, kesedihan. Ya, ada yang menyebabkan dia menangis, yaitu biasanya kesedihan. Maksud dari ayat ini, Allah Maha tahu apa yang bisa menunjukkan kepada kebahagiaan dan apa yang bisa menunjukkan kepada kesedihan. Di dalam ayat ini juga ditetapkan bolehnya tertawa dan menangis ketika ada penyebab. Tidak dilarang kita tertawa dan tidak dilarang juga bagi kita untuk menangis. Akan tetapi perlu kita ketahui, ketawanya Nabi Muhammad SAW itu adalah senyum. Nabi Muhammad SAW itu ketawanya beliau apa? Senyum. Jadi tidak tertawa terbahak-bahak. Tapi bukan berarti tertawa yang sampai lebih daripada tersenyum itu tidak boleh. Tapi di antara kesempurnaan adalah meneladani Nabi SAW. Paling besarnya ketawa Rasulullah SAW adalah hatta badat nawajidhuhu, sampai kelihatan sebagian dari gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Gigi geraham depan sini. Ya. Ini paling terbukanya ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bukanlah orang yang selalu dalam kondisi murung, kemudian terlihat sedih, melankolis kata orangnya. Tidak. Rasulullah juga seorang sosok yang ceria di tempatnya, di waktunya, di momen yang tepat. Pada sisi yang lain juga beliau adalah seorang yang serius. Pada momen yang tepat juga beliau juga memperlihatkan dirinya bersedih. Ya. Jadi hendaknya kita teladani Rasulullah SAW pada semua sisi. Sebagian para ulama ada yang mengumpulkan tulisan-tulisan khusus tentang ketawa, kapan saja Rasulullah SAW tertawa, kemudian canda-canda Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan pada sebagian kisah bagaimana Rasulullah SAW itu
didatangi oleh sebagian pendeta dari pendeta Yahudi. Dia berkata, wahai Muhammad, kita dapati bahwasanya Allah menciptakan langit itu dengan satu jari, bumi itu dengan satu jari, pohon dengan satu jari, air dan bintang dengan satu jari, dan semua makhluk dengan satu jari. Kemudian Allah mengatakan, aku adalah Al-Malik, aku adalah penguasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun tersenyum sampai Rasulullah SAW pun tertawa sampai terlihat apa? Terlihat beberapa gigi-gigi nawajid beliau, atau mungkin sedikit dari taring beliau sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqan liqaulil hibr, sebagai pembenaran terhadap perkataan al-hibr tadi. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tidaklah mereka mensifati Allah dengan sebenar-benarnya, dan bumi itu semuanya di genggaman Allah pada hari kiamat. Begitu pula langit semuanya akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya, digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW juga pernah sedih, ya, pada keadaannya. Tadi kan adhaka wa abka, dan yang menyebabkan wa abka, yang menyebabkan apa? Menangis. Nabi SAW ketika wafat putra beliau Ibrahim, kalau menangis sih nggak boleh kan, niyahah nggak boleh, tapi menangis itu boleh. Menangis itu tanpa disengaja. Kata Rasulullah SAW, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata, hati ini sedih, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang menyebabkan redha Rabb kami. Dan sesungguhnya kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim, perpisahan denganmu wahai Ibrahim, lamahzunun, sungguh dalam keadaan bersedih. Iya. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya, dan dialah Allah juga, sebagai takkid lagi, dialah Allah. Kalau dia muntaha, dia menjadikan sesuatu yang berlawanan, di antara yang berlawanan lagi, huwa amata wa ahya, dialah yang mematikan dan dialah yang menghidupkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Bagaimana sih kematian itu? Kematian itu adalah ungkapan akan keluarnya roh dari badan, terpisahnya roh dari jasad. Adapun kehidupan adalah rahasia dari rahasia Allah. Kita semua ini kalau ditanya gimana sih namanya kehidupan itu, taunya kita kehidupan itu adalah makan, minum, bergerak, tumbuh, berkembang, kecil ke gede, dari gede tua, yang gitu. Kalau meninggal sudah putus kehidupan itu. Itu saja yang kita ketahui dari arti kehidupan. Tapi tidak ada definisi kehidupan yang betul-betul. Karena apa? Itu adalah rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini dikedepankan mati dulu. Wa annahu huwa amata wa ahya. Kenapa mati sebelum hidup dulu? Karena pada asalnya kita itu mati, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kita dari tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebelumnya kita enggak ada apa-apa, enggak pernah disebut sama sekali. Artinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi rahasia di sini kenapa didahulukan amata sebelum ahya?
Karena kematian itu pada asalnya kita mati, kemudian dihidupkanlah kita semua. Ya, kita semua dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Di antara kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, al-muntaha, tempat kembalinya kita semua, bahwasanya dialah yang menciptakan pasangan dari laki-laki dan wanita, az-dzakara wal unsa. Allah jadikan manusia itu berpasangan. Artinya ada jenis laki-laki dan ada jenis wanita dari anak Adam alaihissalam. Bukan cuman manusia saja, bahkan hewan-hewan juga seperti itu. Ya, seperti binatang, bahkan juga tumbuhan setahu saya. Ya kan, kalau ada umpamanya
sebagian tumbuhan itu harus ada pasangannya, ya Bas ya. Kalau ada yang pejantannya, ada betinanya, baru nanti bisa berbuah. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak akan bisa berbuah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini semua. Ya, dan Allah sudah tentukan juga hukum-hukumnya, kadar-kadarnya dan fisiknya. Di dalam ayat ini dikedepankan laki-laki dulu sebelum wanita. Kenapa? Karena keutamaan jenis laki-laki atas jenis perempuan secara umum. Karena namanya jenis laki-laki itu lebih utama daripada jenis wanita secara umum. Kita katakan secara umumnya. Walaupun pada beberapa sisi tentunya wanita lebih utama daripada laki-laki. Seperti wanita Allah berikan kepada mereka rasa kasih sayang yang lebih daripada laki-laki dan lain sebagainya. Min nutfatin idza tumna, dari nutfah. Nutfah artinya al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Maksudnya nutfah di sini adalah mani, air yang sedikit dari laki-laki dan wanita. Karena masing-masing itu ada maninya, bukan cuma laki-laki, wanita pun juga ada. Makanya Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh beliau bagaimana mimpi basahnya seorang wanita. Kemudian dijawab adalah sebagaimana yang dilihat oleh laki-laki. Dan tandanya apa? Ada tanda yang menunjukkan ada sesuatu yang keluar. Itulah yang dijawab. Dan warnanya saja yang berbeda. Ya. Kemudian min nutfatin idza tumna. Idza tumna yani idza turaqa wa tusabba, idza turaqu wa tusabbu fil arham. Ketika dia dipancarkan atau disampaikan ke rahim. Ya. Artinya inilah asal muasal terciptanya manusia laki-laki dan wanita. Wa anna alaihin nash'atal ukhra. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak atas pengembalian penciptaan kepada yang kedua kalinya. Karena setelah kita diwafatkan, dimatikan oleh Allah, kita kembali dibangkitkan. Itulah an-nash'atal ukhra. Itulah an-nash'atul ukhra. Wa anna alaihin nash'atal ukhra. Ala ini menunjukkan kewajiban. Artinya Allah mewajibkan dirinya. Bukan kita sebagai makhluk mewajibkan Allah, enggak. Allah mewajibkan dirinya, pasti aku akan mengembalikan kehidupan mereka kembali. Wa anna alaihin nash'atal ukhra. Umpamanya seseorang mengatakan kepada saudaranya ketika dia umpamanya punya hutang, alayya tasdidu daini, kewajibanku untuk membayar hutangku. Nah, begitu pula Allah mengatakan di sini, kewajiban bagiku penciptaan yang kedua, yaitu penghidupan yang kedua setelah matinya manusia, yaitu pada hari kiamat. Sebenarnya bukan kehidupannya yang Allah inginkan, tapi yang Allah inginkan di sini adalah pembalasan, al-mujazah dan al-muqassah, dan kisos di antara yang harus dikisos, yang hubungannya dengan darah. Kalau hewan dikisoskan hewan yang menzalimi hewan yang lain, setelah itu hewan itu dihancurkan. Ya, dia akan dijadikan seperti debu. Ya, dijadikan jadi debu atau tanah. Yang akhirnya manusia ketika melihat itu dia berandai-andai, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku bisa melihat seperti itu. Tidaklah ada kambing yang memiliki tanduk, yang dulu ketika di dunia menanduk saudaranya, menanduk kambing yang tidak punya tanduk, kecuali nanti dia akan dibalaskan.
Kemudian setelah dibalaskan tadi, diqisaskan, baru apa? Mereka dimatikan seperti dijadikan debu, dan manusia ketika itu berandai-andai agar bisa seperti itu. Tapi kalla, tidak mungkin terjadi itu semua. Karena setelah ada qisas, ada lagi apa? Kehidupan berikutnya, ada lagi pembalasan, ada lagi nanti apa? Sirat, ada lagi dan lain sebagainya. Ya, ada mizan, ya, ada hisab dan lain sebagainya. Wa anna alaihi nash'atal ukhra. Ini begini, logikanya begini, kalau penghidupan pertama saja Allah mampu, dari tidak ada jadi ada, apalagi menghidupkan sesuatu yang memang sudah ada dan pernah hidup. Jelas ini jauh lebih ringan, ya. Walaupun tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan bahwasanya dia adalah dia Allah, ditekankan lagi, aghna wa aqna, dialah yang membuat manusia memiliki harta, yang membuat manusia kaya, wa aqna, dan melebihkan sehingga ada yang bisa disimpan oleh manusia. Qinyah, ya, ada sesuatu yang masih disimpan. Qinyah itu adalah sesuatu yang lebihan daripada pokok. Makanya kalau umpamanya orang dalam bahasa Arab, orang yang memelihara burung, kan ada burung di depan rumah biasanya yang cari yang kicauannya indah, bagus suaranya, itu dikatakan iqtina at-thair, ya, dia iqtina'ul bulbul atau iqtina apa gitu dari jenis burung tertentu. Dia dia memeliharanya. Ini lebih daripada pokok. Wa aqna, dan memberikan kepada dia sesuatu yang masih bisa dia simpan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini, Allah bikin punya pikiran, inisiatif bagaimana kita bisa hidup untuk sekarang dan ke depan. Allah bikinkan kepada kita pikiran ke sana untuk sekarang dan ke depan, sampai dikatakan tentang namlah, apa itu? Semut itu dia menyimpan makanan, ya, menyimpan sebagian dari makanan musim panas untuk musim dingin. Karena di musim dingin dia susah untuk mencari makanan, maka dia simpan di musim panas. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya yang maha kuasa. Wa aqna, dan Allah berikan kepada dia pikiran untuk menyimpan. Sampai yang disimpan pun Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan juga. Bukan cuman aghna, juga Allah Subhanahu wa taala aqna. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Semua sudah Allah tanggung. Sudah Allah tanggung rezekinya makhluk, dan Allah sudah cukupi. Ada sebagian tafsir mengatakan aqna itu artinya afqar, yang memfakirkan. Aghna wa aqna, yang mengkayakan dan yang memfakirkan. Ini sebagian dari tafsir. Tapi yang lebih kuat, aqna artinya adalah menyimpan, artinya lebih daripada yang pokok atau yang sangat dibutuhkan. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan dia adalah Allah, Rabbnya asy-syi'ra. Asy-syi'ra adalah nama salah satu bintang. Dia sebagai wakil atas bintang-bintang yang lain. Di mana bintang asy-syi'ra ini dalam bahasa Arabnya namanya al-mirzam. Sebenarnya ada juga sedikit disebut nama bintang ini. Intinya bintang ini yang terbesar kalau di malam hari, dia adalah bintang yang terbesar, bukan bintang kejora, bilang bintang apa ya satunya lagi yang besar juga, terbesar di antara semua bintang, itulah bintang asy-syi'ra. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Maksudnya di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan wa annahu wa rabbus syi'ra karena Allah ingin mengingatkan orang-orang yang menyembah selain Allah, di antaranya yang menyembah bintang, bahwasanya Allah lah penciptanya bintang, sehingga yang layak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Ayat-ayat ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah akan kita teruskan kajian tafsir ini pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tolong rekan-rekan sekalian mengingat apa yang sudah kita pelajari. Ada pertanyaan, apakah ini benar Ustadz? Di kampung saya bila ada orang tua mati, sholatnya yang pernah tertinggal diqadhakan oleh ahli warisnya. Kemudian puasanya si mayit yang tertinggal dibayarkan fidyahnya. Jawabannya, sholat tidak diqadhakan. Tidak diqadhakan dan tidak ada dalil, ya, tidak ada dalilnya yang tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal itu sholatnya yang tertinggal itu diqadhakan. Ya, tidak ada. Kalau sudah tertinggal ya sudah berlalu. Tinggal kewajiban dari ahli warisnya dan keluarganya serta orang yang mengetahui meninggalnya untuk mendoakan dia keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui, salatnya seseorang yang ditinggalkan sebelum dia bertobat itu sudah tidak dianggap lagi oleh Allah. Ya, salatnya yang dia tinggalkan kemudian dia bertobat, entah jauh-jauh hari sebelum dia meninggal atau sebelum dia meninggal, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu lagi kita memikirkannya. Karena dia sudah memang betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Untuk mengqadhakan salat tidak ada dalilnya. Yang benar dia meninggal kalau ada yang belum dia selesaikan dari salat, ada yang tertinggal, itu hubungannya dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati dia dan mengampuni dosa-dosanya. Di sebagian daerah di daerah kita ini ada keyakinan yang disebut dengan hilah. Jadi seseorang itu yang meninggal itu dihitung kira-kira berapa hari dia tidak sholat. Umpamanya dianggap dia itu sekian hari dia nggak sholat, sekian hari, anggaplah dia sholat itu, dia sekitar 100 sholat atau sekian sholat nggak sholat dia. Kemudian setelah dihitung maka ditimbanglah dia dengan emas. Ya, emas memang diadakan oleh keluarga. Setelah ditimbang baru kayak ada acara simbolis dulu, diserahkan oleh pihak keluarga ke tokoh masyarakat seperti ustadz atau kiai, diserahkan ini tebusannya gitu kan, atas sholatnya fulan yang ditinggalkan. Tokoh masyarakat atau kiai tadi menerima, oh ya saya terimakan, tapi habis itu dibalikin lagi. dibalikin lagi. Artinya wallahu alam, ini hanya iya itulah yang namanya hilah, artinya hendak mendustai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak benar, enggak perlu yang seperti ini, ikhwati. Kemudian puasanya si mayit yang tertinggal dibayarkan fidyahnya, tergantung. Kalau ada seseorang yang meninggal, dia punya hutang puasa. Sebelum dia meninggal, apakah dia sakit ataukah dia sehat? Kalau seandainya dia sehat, berarti dia belum mengqadha puasanya. Belum. Kalau dia kalau dia meninggal, ya, kalau dia meninggal ya dalam kondisi sehat,
maksudnya meninggal itu, sebelum meninggal itu dia sehat, berarti ada kesempatan bagi dia untuk mengqadha puasanya. Maka yang seperti ini diqadhakan oleh ahli warisnya, diqadhakan oleh keluarganya. Kalau seandainya bukan keluarganya pun juga sah, umpamanya tetangga atau kenalan baiknya, diqadhakan. Dan ini termasuk dari berbuat baik kepada saudara kita yang sudah meninggal. Ya, berbuat baik kepada saudara kita yang telah meninggal. Tapi kalau dia sebelum meninggal itu dia sakit, jadi kemarin tidak bisa puasa karena sakit, dan sakitnya itu adalah sakit yang sebelumnya yurja bur'uhu, sakit yang menurut pandangan dokter masih ada harapan sembuh. Masih ada harapan sembuh. Nggak taunya nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh sampai dia meninggal. Diqadhakan apa enggak? Enggak diqadhakan. Kenapa? Karena dia tidak sempat sembuh. Dari sejak dia tidak puasa Ramadan pamannya sampai 3 bulan tuh masih sakit aja sampai dia meninggal. Berarti nggak sempat dia sehat. Karena tidak sempat dia sehat berarti tidak diqadhakan, wong dia tidak sempat mampu untuk berpuasa. Jadi tidak diqadhakan dia. Tapi kalau seandainya sempat dia sehat, umpamanya hutang puasanya itu ada 5 hari antara Ramadan dengan wafatnya, umpamanya wafatnya di bulan Muharram, sempat dia sehat 1 bulan, berarti kan sebenarnya ada kemampuan, tapi dia belum sempat. Kata menurut dia nanti bisa saja di bulan Safar atau bulan Jumada saya bisa mengqadha, tapi ternyata dia tidak mengqadha, maka diqadhakan. Kenapa? Karena dia sempat untuk mampu, dia sempat mampu untuk berpuasa. Berapa takaran fidyahnya untuk 1 hari puasa yang pernah ditinggalkan? Fidyahnya adalah 1 mud dari makanan pokok, ya, dari bahan makanan pokok. Kalau seandainya tidak 1 mud, bisa juga dengan berupa makanan yang sudah jadi, yang sudah ada lauk pauknya, kalau ada ditambah yang sesuai dengan yang ma'ruf di daerah. Di daerah kita umpamanya nasi ada ditaruh gangan juga sedikit, ada sambalnya mungkin sebagian itu sambal itu wajib ya, dan lain sebagainya. Itu untuk 1 harinya dia. Ya, apa puasanya hanya diqadhakan saja? Bagaimana dengan sholat yang tertinggal si mayit? Ini terulang lagi nih. Ini pertanyaan terulang lagi. Apa puasanya hanya diqadhakan saja? Tergantung ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya seseorang itu ya sempat hidup, kalau seseorang itu dia punya sakit, ya, sakitnya itu adalah sakit yang jelas tidak, artinya menurut pandangan dokter dia tidak bisa sembuh lagi, maka tentunya dia dengan fidyah, ya, dia dengan melakukan fidyah dari awal, tidak perlu lagi memikirkan untuk mengqadha. Tapi kalau seandainya sakitnya itu sempat untuk ada kemungkinan dia untuk sehat, maka dia diqadhakan kalau seandainya sempat dia ada sehatnya. Kalau masalah fidyah itu lain lagi. Fidyah itu kalaupun dia belum meninggal pun sudah dibayarkan ketika dia umpamanya Ramadan berlalu 5 hari umpamanya kan. Ya 5 hari itu setiap hari langsung bisa. Atau mungkin dikumpulkan dalam 1 hari untuk 30 hari, dikumpulkan 30 orang untuk makan. Ini juga bisa. Ya, wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.